Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya bertemu Ning Yao di wilayah Istana Shen. Seperti yang dia khawatirkan, Ning Yao benar-benar berhasil menembus keabadian dewa. Ning Yao menggunakan kemampuannya untuk menjadikan tempat ini menjadi domain beracun. Untuk menghadapi Ning Yao, Xiaoyan menginstruksikan semua orang di timnya untuk menjauh secepat mungkin. Meskipun begitu, Yaondong yang juga seorang keabadian fisik masih terkena dampaknya. Dia mengerang dan mengeluarkan seteguk darah emas. Ada bercak hijau di darahnya. Sungguh racun yang sangat kuat, ucap Yaondong. Setelah berbicara, dia segera duduk bersila menekan kecepatan peredaran energi dan darah di tubuhnya. Saudara Yaondong, apa yang terjadi padamu? Ucap Zonggu dengan tatapan bingung. Seperti yang kalian lihat, keabadian fisik paling takut dengan racun. Padahal jarakku sudah sangat jauh. Apalagi dia yang saat ini berada di dalam kabut beracun. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melawannya, ucap Yaondong tersenyum pahit. Area di depannya sudah dipenuhi kabut beracun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiaoyan dan tidak dapat melihatnya sama sekali. Di dalam kabut beracun itu, sosok Xiaoyan dan Ning Yao berdiri saling berhadapan. Ini memang reinkarnasi Zuzang. Dalam waktu singkat, kamu dapat tumbuh ke tingkat seperti itu. Sungguh di luar dugaan, ucap Ning Yao. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Mengapa kau berterima kasih? Tanya Ning Yao. Karena istana surga manusiamu lah aku seperti ini. Karena istana surga manusiamu, aku harus mengejar kekuatan. Kalian terus memburuku, memaksaku berlatih siang dan malam. Sekarang, jangan salahkan aku jika aku harus membunuh kalian satu persatu, ucap Xiaoyan. Jika saat itu aku secara pribadi memusnahkanmu di aliansi abadi, mengapa harus repot-repot seperti ini? Gumam Ning Yao berkata sambil tersenyum pahit. Lalu mengapa kamu tidak datang membunuhku? Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Faktanya kami para Raja Roh tidak pernah berhenti memburumu. Sebagai reinkarnasi Zuzang, kamu layak diperlakukan sangat serius. Kami bahkan menaruh intelijen di kuil kuno. Dan benar saja, seperti yang kami pikirkan, kamu bersembunyi di sana. Kami menyiapkan formasi ledakan pemusnah surgawi di luar. Menurut berita yang kami terima, mereka berhasil membunuhmu dan bahkan tidak menyisakan abumu. Siapa sangka bahwa itu hanyalah permainan yang kamu rencanakan. Kami memang lengah untuk mempercayaimu begitu saja. Kemunculanmu kembali di Sensi sangat mengejutkan kami. Kekuatanmu melonjak pesat. Dengan keberadaan kuil kuno di belakangmu, kami Raja Roh sepakat untuk turun tangan secara langsung. Hanya saja bahkan setelah mengubahmu menjadi manusia biru, pada akhirnya kamu masih lolos dari kematian. Setiap kami memiliki peluang membunuhmu, akan ada orang-orang kuat yang datang untuk menyelamatkanmu menyelesaikan krisis ini. Jika dipikir-pikir, ini tidak tentang keberuntungan. Yang mulia Zuzang tetaplah yang mulia Zuzang. Dia mungkin sudah memperhitungkan semuanya sebelum bereinkarnasi, menyegel kekuatan kami ke tingkat keabadian kaisar agar kami kesulitan membunuhmu. Faktanya ia mengawasi pertumbuhanmu dan pertumbuhan Sensi. Sekarang kamu bahkan ada di sini. Kami tidak bisa menghentikan pertumbuhanmu, belum lagi melenyapkan, ucap Ning Yao terus berbicara. Ada keengganan di wajahnya. Tingkat pertumbuhan Xiaoyan benar-benar membuatnya merasa putus asa. Namun sekarang aku sudah menjadi keabadian dewa. Aku tidak percaya bahwa bidak catur yang dibuat Zuzang masih berjalan mulus sesuai harapannya, ucap Ning Yao. Begitu kata-katanya jatuh, niat membunuh melonjak di matanya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Takdirku bukanlah ditentukan oleh siapapun, bahkan sekalipun Zuzang. Aku adalah diriku sendiri. Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Segel bintang 9 berkedip di antara alisnya. Dengan kekuatannya saat ini, hanya butuh pemikiran untuk bergabung bersama klon Yuan Shen. Hahaha, mudah sekali kamu ingin meninggalkan identitasmu. Sebelum kamu bereinkarnasi, sudahkah kamu menghitung segala sesuatu di dunia? Istana surga manusia bergabung dengan Taizu. Menurutmu sebagai reinkarnasinya,
Bisakah kamu tetap sombong? Aku akan membuatmu dan Sensi membayar harganya meskipun aku mati. Teriak Ning Yao. Matanya bersinar dengan cahaya hijau. Samar-samar bisa dilihat wajah ganasnya di kabut beracun. Ning Yao memiliki mentalitas kematian tertentu. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Xiaoyan, dia akan mencoba melepas lapisan kulitnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga tidak meremehkannya sama sekali. Kedua belah pihak mempunyai pemikiran masing-masing dan mereka semua takut satu sama lain. Yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah Ning Yao benar-benar berhasil menembus keabadian dewa di sini. Hal ini membuatnya merasa curiga. Ning Yao seharusnya mengandalkan sesuatu di sini untuk terobosannya. Mungkinkah karena benua beracun? Xiaoyan tidak berpikir bahwa ini cukup untuk membuat Ning Yao menerobos keabadian dewa. Bahkan di Sensi tidak kekurangan area beracun. Jelas mustahil untuk membuat terobosan karena suatu jenis racun. Pasti ada alasan lain. Xiaoyan punya keraguan di hatinya. Untuk bisa membuat Ning Yao menerobos keabadian dewa, hal ini pasti ada kaitannya dengan roh dunia iblis kuno. Aku tidak tahu seberapa besar harga yang harus dibayar Ning Yao. Roh dunia iblis kuno sebenarnya akan membantunya menjadi keabadian dewa. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan juga menyetujui permintaan roh dunia iblis kuno, tapi itu hanya janji lisan belaka. Roh dunia iblis kuno memberi Xiaoyan 3 jalur keberuntungan. Tapi dibandingkan dengan membiarkan Ning Yao menerobos keabadian dewa, nilai 3 keberuntungan tersebut jauh lebih rendah. Awalnya Xiaoyan ingin menggunakan keberuntungan terakhirnya untuk membunuh Ning Yao. Tapi kecuali situasinya sangat menyedihkan, Xiaoyan masih akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Ning Yao. Jika itu adalah keabadian dewa yang lain, Xiaoyan mungkin tidak memiliki kesempatan. Tapi aura Ning Yao saat ini tidak stabil. Rupanya dia baru saja menerobos keabadian dewa. Dia tidak dapat beradaptasi sepenuhnya dalam waktu singkat. Sekarang Xiaoyan masih punya kesempatan. Segera dengan bunyi retakan, Xiaoyan menggigit pil detoksifikasi di mulutnya dan menelannya. Dalam sekejap, kekuatan ramuan yang menyegarkan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Saat ini racun di dalam tubuhnya sudah menyebar. Xiaoyan tidak bisa lagi berbicara omong kosong dengan Ning Yao. Di bawah telapak kakinya, kilat petir sutra muncul. Sosoknya melesat ke depan. Dia menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif menyerang. Dalam sekejap mata sosok Xiaoyan sudah mendekati Ning Yao. Energi dan darah melonjak deras di tangannya. Sebuah pukulan yang mengandung kekuatan menakutkan menyerang ke arah Ning Yao. Ingin menyentuhku? Hadapi dulu ular beracunku, ucap Ning Yao. Kabut ungu melonjak keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi menjadi ular besar. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia melihat mulut besar dengan 2 taring tajam berlahapnya. Bang! Mulut ular tertutup dengan keras. Namun dia gagal menelan Xiaoyan. Dengan dukungan langkah guntur jile, reaksi Xiaoyan sangat cepat ketika berpindah dari tempatnya. Setelah membuat jarak tertentu, Xiaoyan bisa melihat dengan jelas makhluk raksasa di depannya. Itu adalah ular piton beracun yang memiliki warna biru di sekujur tubuhnya. Ukurannya tidak terlalu besar, sehingga kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia membuka mulut besarnya ke arah Xiaoyan lagi. Xiaoyan melihat 2 taring berbisa di tengah mulutnya yang besar. Kemudian racun hijau menyembur keluar dari taringnya. Racunnya sangat korosif. Saat disemburkan ke udara, itu benar-benar meledak dengan keras dan berubah menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindarinya. Ekspresi Xiaoyan berubah serius. Meski ada pil detoksifikasi, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari terkena langsung terhadap zat yang sangat beracun. Jika tidak, pil detoksifikasi pun tidak akan mampu menandinginya. Selain pil detoksifikasi, inti api yang dimiliki oleh Xiaoyan juga memiliki kemampuan melawan racun. Tubuh Xiaoyan melonjak dengan nyala api, membuat tubuhnya menjadi manusia api. Cairan racun yang menyentuh tubuhnya langsung menguap. Tapi saat racun ini berubah menjadi uap, toksisitasnya belum teratasi. Sebaliknya itu membentuk kabut beracun yang lebih sulit dicegah. Xiaoyan mau tidak mau mundur ke belakang. Metode beracun Ning Yao memang ampuh, namun areanya terbatas. Aku harus memancingnya keluar dari kabut beracun ini, gumam Xiaoyan. Dengan kekuatan langkah guntur jile, sosoknya terbang dengan kecepatan sangat cepat. Dia bergegas keluar dari kabut beracun itu. Yang mulia tidak berani melawan, ucap Ning Yao. Ular piton beracun itu mengeluarkan suara pelan. Seolah-olah Ning Yao telah berubah menjadi ular piton beracun ini. Tidak tahu apakah Ning Yao sedang mengendalikan ular piton beracun itu, atau apakah dia berubah menjadi ular piton beracun.
Setelah Xiaoyan mundur keluar dari kabut beracun, baru kemudian Zhonggu dan yang lainnya bisa melihatnya. Segera setelah itu seekor ular piton berwarna biru juga keluar. 7 tapak dewa pembunuh, teriak Xiaoyan sambil menghentakkan kakinya ke bawah. Bayangan besar langsung mengembun di udara. Itu memblokir ular piton di depannya. Ular piton beracun itu mengibaskan ekornya dengan keras, melilit hantu hitam dan mengeluarkan gas beracun. Hantu besar yang dipadatkan Xiaoyan benar-benar terkorosi sampai hancur. Sungguh racun yang sangat kuat. Karena satu hantu tidak bisa menahannya, bagaimana dengan 2 sekaligus? Gumam Xiaoyan. Dibandingkan dengan 7 tapak dewa pembunuh yang dilakukan oleh Yang Mulia Suzang, tapak dewa pembunuhmu jauh lebih lemah, ucap Ning Yao. Suaranya keluar dari ular piton beracun. Dia tidak lupa menggunakan kata-kata untuk membuat marah Xiaoyan. Ular piton beracun naik ke langit. Sosoknya tiba-tiba melakukan transformasi seperti Raja Ular. Ia memiliki 2 sayap daging. Sisik di tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Kemudian berubah menjadi pedang tajam yang melesat dengan gila-gilaan. Itu menusuk 2 hantu yang dipadatkan Xiaoyan. Kekuatan racun yang sangat kuat langsung melelehkannya. Jin Huanzhen, apakah tubuh fantasi emasmu bisa menahannya? Tanya Xiaoyan di dalam hatinya. Sebagai raja jahat Sisun, bagaimana mungkin kamu bisa dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan oleh sampah seperti itu? Jika itu aku bisa menghajarnya hingga berkeping-keping hanya dengan 1 telapak tangan. Ucap Jin Huanzhen. Ini hanyalah klonku. Jika tubuh asliku di sini, menurutmu apakah dia cocok menjadi lawanku? Cepat jawab pertanyaanku. Bisakah tubuh dewa fantasi emasmu menahannya? Ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Jadi kamu kurang percaya pada tubuh fantasi emasku? Hei, aku adalah pemimpin dari 3 dewa klan Yuanzhen. Tidak mungkin kekuatan semacam ini bisa memasuki tubuh fantasi emasku, ucap Jin Huanzhen. Dia tidak lagi mempertanyakan keaslian status Xiaoyan. Tanda Sisun di keningnya sudah cukup untuk menjelaskannya. Sungguh aneh. Kamu adalah raja jahat Sisun yang bermartabat. Apa yang kamu lakukan dengan klon remah seperti ini? Jangan katakan kamu ingin merasakan buah pahit dari berlatih kultivasi, ucap Jin Huanzhen. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia benar-benar bukan siapa-siapa di mata Jin Huanzhen. Jika Jin Huanzhen tahu bahwa ini adalah tubuh aslinya, Jin Huanzhen mungkin tidak akan menyerahkan seni bela diri warisannya kepada Xiaoyan. Kamu dan aku berada pada level yang berbeda. Tingkat alam yang aku injak saat ini bukan sesuatu yang bisa kamu mengerti, ucap Xiaoyan menjawab dengan penuh misteri. Jin Huanzhen jelas merasa terhina, namun dia tidak dapat membantahnya. Itu karena bahkan ketika dia berada pada puncaknya, seluruh tubuhnya akan gemetar ketika dia mendengar nama Sisun. Sebagai pemimpin dari 3 dewa klan Yuanzhen, dia pernah dikalahkan oleh Sisun. Hal ini membuatnya tidak dapat diterima. Dia ingin melawan Sisun untuk kedua kalinya. Pada pertempuran itu, Jin Huanzhen penuh percaya diri. Tapi dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, dia sudah dicengkram dan wajahnya ditampar oleh Sisun. Untuk Jin Huanzhen, pertempuran itu adalah rasa malu seumur hidupnya. Setelah itu Jin Huanzhen membantai semua orang yang dilihatnya di sekitarnya. Rasa sakit itu sedemikian rupa sehingga dia menghabiskan ribuan tahun mengasingkan diri. Baru setelah dia menerobos lagi, dia keluar dari bayang-bayang yang dibawa oleh Sisun. Pada saat ini setelah Xiaoyan mendapatkan kepastian dari jawaban Jin Huanzhen, dia tidak lagi ragu dengan tubuh dewa fantasi emas. Menghadapi puluhan pedang beracun yang datang melesat ke arahnya, Xiaoyan tidak mundur. Sebaliknya dia mengambil langkah maju. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.